Halo guys, selamat datang di channel aku. Dan pada video kali ini aku bakal menemani kalian lagi untuk melanjutkan game Stardew Valley, yang mana game ini merupakan salah satu game pertanian terbaik untuk saat ini. Dan ini juga merupakan video kedua ya dari part serial Stardew Valley di channel ini. Oke, kita langsung aja. Kita ambil load penyimpanan kita yang sebelumnya. Seingat aku kemarin kita udah hari keberapa ya? Hari kelima ya? Oke. Hari kelima di pertanian Redcliffe, dimana karakter kita adalah Red ya, nama karakter kita. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam gamenya. Oke, jadi yang aku pelajari ya dari game ini, rupanya dia itu ada yang namanya sistem leveling up skill gitu guys. Jadi ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan kita untuk melakukannya terus menerus hingga akhirnya itu meningkatkan skill dari pekerjaan tersebut gitu. Jadi kita bisa lihat di sini di menu ini. Nah, di sini ada 5 skill yang bisa kita tingkatkan dengan cara kita melakukan pekerjaannya itu terus menerus gitu. Untuk yang pertama itu ada farming, dimana farming ini adalah skill untuk bercocok tanam, yang mana itu kita harus menanam tanaman dan kemudian kita memanennya gitu ya. Jadi semakin sering kita melakukan farming, maka levelnya akan terus meningkat gitu. Untuk selanjutnya itu mining. Nah, mining ini sendiri itu adalah tambang ya. Kita menambang di gua gitu ya. Untuk fun fact-nya, rupanya di hari kelima ini tambangnya terbuka guys. Nah, kalau misalkan kalian ingat gitu ya, ada bongkahan batu, sebuah bongkahan batu yang menghalangi suatu jalan. Ketika kita lihat kemarin itu, rupanya di hari kelima ini bongkahan batunya udah hilang gitu, udah dipecahin gitu ya sama orang yang memecahkannya kemarin gitu. Dan akhirnya kita udah bisa melewati jalan tersebut, dan di jalan tersebut itu ada juga jalan yang menuju ke tambang gitu, untuk menambang mineral ataupun hasil-hasil tambang yang bisa kita ambil gitu. Selanjutnya itu adalah foraging. Foraging ini menebang pohon gitu ya. Jadi kita bisa meningkatkan skill ini dari menebang pohon, entah itu dari farm kita atau mungkin dari hutan gitu ya. Selanjutnya itu ada fishing. Fishing di sini itu memancing gitu ya. Semakin banyak kita memancing, maka skill memancing kita itu akan meningkat gitu. Selanjutnya itu ada combat. Nah, untuk combat ini sendiri rupanya di game ini ada yang namanya monster guys. Jadi kita bisa melawan monster itu dengan menyerangnya gitu ya. Nanti kita akan coba lihat dan oke. Jadi itu adalah alasan kenapa di sini ada yang namanya poin nyawa gitu guys. Karena sebelumnya kita bertanya gitu kan, kok di sana ada bar energi dan juga bar nyawa gitu. Dan rupanya bar nyawa itu tuh gunanya untuk memastikan nyawa kita ketika kita melawan monster gitu. Jadi ketika kita bar nyawa kita itu habis, maka kita akan langsung pingsan gitu. Kita nggak akan mati, tapi langsung pingsan dan akan menuju ke rumah gitu ya. Atau enggak, kalau nggak seingat aku bukan ke rumah tapi ke rumah sakit atau ke klinik gitu ya. Oke, di sini kita mendapatkan surat. Red, you're lucky I found you last night. You were unconscious and someone was searching your pocket. I have no idea how much they took. The runaway students. Oke, kita mendapatkan surat. Di sini memberitahukan kita bahwasanya dia menemukan kita tidak sadarkan diri, dan dia juga melihat bahwasanya ada orang yang mengambil uang dari dompet kita dan membawanya kabur gitu ya. Dan dia menasihati kita agar lebih berhati-hati. Oke, di
Di sini menandakan bahwasanya dari surat itu ya yang dikirim oleh Linus ini, siapa dia kurang tahu. Jadi di dalam surat itu mengartikan bahwasanya ketika kita pingsan gitu ya di luar, atau ya karena bar energi kita habis dan kita pingsan gitu ya, maka otomatis kita akan tertidur di luar dan akan langsung dibawa ke esokan harinya. Akan tetapi di saat kita pingsan itu akan ada orang yang mengambil uang kita gitu. Jadi akan ada beberapa uang kita yang akan hilang gitu di sini. Aku nggak tahu berapa banyak gitu ya, tapi yang jelas ada orang yang mengambilnya gitu ketika kita pingsan. Oke, ada surat lagi. Taruh Georgia drilling operations near the mountain lake. Highlight to mention drilling operation. Oke, di sini udah dijelasin ya bahwasanya untuk proses drilling operation ya di dekat mountain lake, yang mana itu mendrilling atau apa ya bahasanya ya, apa ya, gara-gara, sabar aku baca dulu. Oke, jadi dari pihak Jojanya ini memberitahu permintaan maaf bahwasanya akibat dari drilling operationnya mereka itu akhirnya ada sebongkah batu yang mana menutupi jalan gitu. Jadi jalan yang kemarin itu diakibatkan oleh perusahaan Joja ini itu melakukan suatu drilling operation gitu guys. Oke. Jadi udah diperbaiki oleh mereka. Bongkahan batu itu udah dihilangkan, udah dipecahkan. Ini nggak penting ya. Ini gimana caranya ya? Kalau nggak salah kita bisa buat kita bisa buat crafting di sini ya. Oke, bisa ya. Nah, kita di game ini bisa mengcraft sesuatu seperti Minecraft ya. Aku akan buat satu chest di sini sebagai tempat penyimpanan barang. Oke, aku taruh di sini aja dulu. Nah, dengan gini kita bisa lebih mudah untuk menyimpan barang gitu ya guys ya, atau menaruh barang yang tidak kita perlukan untuk saat ini, agar penyimpanan di tas kita itu lebih banyak gitu. Oh, kita lihat di sini tanaman kita udah bisa dipanen sepertinya. Kita panenin dulu. Ini aku pindahin dulu sini ya. Oke. Emang nggak ada lagu apa gimana? Ada suara? Oh, emang nggak ada suaranya ya? Oke, suara lagunya aku kecilin dikit ya. Oke, untuk tanaman kentangnya kita siram-sirami dulu. Dan untuk beberapa benih yang juga udah mau tumbuh juga kita siram-sirami dulu. Sepertinya aku bakal akan membeli tanaman lagi ya untuk ditanam. Oke, aku rasa untuk hasil panennya kita bisa jual-jualin ya. Oke, ya udah kita jual-jualin aja dulu. Jadi hasil panennya kita jual-jualin dan kemudian kita beli lagi gitu ya. Oke, ada asin. Oh, hi there. Ada Lewis di sini. Terlihat ada rumah yang udah tidak ditinggali lagi ya sepertinya ya, karena udah ditumbuhi oleh rumput liar. Itu sepertinya rumah yang tidak terawat. What an eyesore. Oke. This is the Pelican Town Community Center, or what left of it anyway. Oke, ini merupakan bangunan dari komunitas
komunitas Pelican Town. It used to be the pride and joy of the town, always boosting with activity. Oke, bangunan ini digunakan oleh masyarakat untuk bersenang-senang atau berbahagia di kota ini. Mungkin ini tempat untuk pesta-pesta kota mungkin ya, pesta-pesta bisa dibilang ini bukan kota ya, desa ya, pedesaan ini gitu ya. Now just look at it, it's a shameful. This day the young folk would rather sit in front of the TV and enjoy. Oke, sama seperti kehidupan modern di real life-nya ya, bahwasanya anak-anak muda itu lebih banyak duduk di depan TV dibandingkan keluar gitu. Nah, kalau yang ini dia duduk di depan TV. Kalau misalkan yang real life-nya anak-anak sekarang lebih banyak main game gitu ya, main game atau main HP gitu ya. Pokoknya nggak keluar rumah gitu ya. But listen to me, I sound like an old fool. Oke, apa yang mau dia bicarain ya? Jogja Corporation has been hounding me to sell them to the land so they can turn it into a warehouse. Oke, di sini perusahaan Jogja ingin agar Lewis itu menjualkan tanah ini, mungkin land itu apa ya, pulau ya, atau keseluruhan dari desa ini gitu. Kita lihat ya, Pelican Town could use the money but there's something stopping me from. Oke, benar. Jadi Jogja, perusahaan Jogja ini ingin membeli pedesaan ini, yang mana mengambil alih desa ini untuk dimanfaatkan gitu ya, untuk bisnis sepertinya. Everyone else buy Jogja CEO membership, I'm just gonna go ahead and sell it. Okay. Let's go inside. Kita masuk ke dalam ya. Oh, tampak tidak terawat sekali ya. Terlihat di situ ada bangunan yang aneh ya kelihatannya. Atau ada yang meninggali tempat ini ya, suatu makhluk mungkin ya. What's this? I guess Vincent and Jess must have playing there. Oke, dia mengira bahwasanya Vincent dan Jess ini anak-anak yang ada di desa yang kita jumpai itu ya. Si Lewis ini ngira bahwasanya mereka gitu yang main di sini gitu. Bisa jadi. This place is even more dilapidated than I remember. Oh, apa itu guys? Hah? Hilang ya? Apa yang terjadi? Apakah kamu sakit? Kata si Lewis. I will be surprised if this place was full of rats. Okay. Jadi Lewis ini ngira bahwasanya itu tadi merupakan tikus gitu, tapi kayaknya enggak ya guys ya. Tuh kan? Oh, kayaknya hanya kita aja yang bisa melihat gitu. You're worrying me, right? Kamu mengkhawatirkan. Look, I think I'm going to head home. I need some lunch. Oke, dia mau pulang sepertinya. Tapi ada hal yang misterius gitu guys di tempat ini. Kayaknya ada misteri yang akan kita pecahkan di sini. Hey, I get the place unlocked from now. Maybe you can help catch the rat if you have. Okay. Dia membiarkan tempat ini terbuka, tidak dikunci gitu, agar kita bisa memeriksa tempat ini gitu. Dan lagi-lagi Lewis ini masih mengira bahwasanya itu adalah tikus gitu ya. Strange ya, asing ya. I have to come back in this. Oke, kita akan kembali lagi ke sini. Tapi yang jelas yang terpenting sekarang kita
harus mempersiapkan beberapa hal terlebih dahulu. Yang utama kita beli benih lagi ya. Oke, dia buka jam 9, kita masuk ke sini dulu bisa. Ini jam 9 juga ya. Sambil menunggu mungkin. Jadi ada berapa orang lagi yang belum kita. Oke, ini ada misi yang berhasil. Misi apa ya? Oke, ini misi memanen tanaman ya. Kan kita udah memanen tanaman yang di awal itu ya. Oke, kita mendapatkan hadiah dari quest yang udah selesai. Oke, introduction ini tinggal 3 orang lagi gitu. Jadi rupanya 3 orang lagi itu bisa kita lihat dari sini guys. Mana ya? Oke, ini ya. Di sini aku mau jelasin sedikit gitu. Jadi di sini ada nama-nama penghuni desa yang meninggali Pelican Town di Stardew Valley ini. Nah, di sini terdapat bar hati ya. Dimana bar hati ini akan semakin meningkat ketika kita melakukan sosialisasi ataupun pendekatan kepada warga desa gitu ya. Jadi dengan semakin banyaknya jumlah hati yang akan meningkat, itu kita akan mendapatkan suatu scene baru, yang mana scene itu berhubungan dengan kedekatan kita dengan penduduk desa ini gitu guys. Jadi akan banyak sekali misi-misi baru juga yang akan kita dapatkan ke depannya gitu ya. Jadi game ini memang banyak sekali, akan memerlukan waktu yang banyak juga untuk dimainkan. Tapi tenang aja, karena game ini game santai, jadi tidak ada hal yang perlu tergesa-gesa dan kompetitif gitu ya. Relax aja guys. Nah, ini beberapa orang-orang yang udah pernah kita jumpai, semuanya sepertinya hampir sudah semua gitu ya. Nah, di sini ya ada 3 orang lagi yang belum kita jumpai. Jadi ada 2 perempuan ini yang berambut biru dan juga ungu, dan juga 1 orang laki-laki berkacamata ini ya. Apa ini maksudnya single? I don't know, single. Oke, prediksi aku sepertinya untuk warga desa yang ada tanda single di sini, itu menandakan bahwasanya warga desa ini seumuran dengan kita gitu guys. Dan tampaknya ini bisa didekati gitu dengan hati yang berbeda di 2 belakangnya gitu ya. Tapi kok kenapa yang laki-laki juga begitu gitu? Apakah kita bisa mendekati yang laki-laki juga gitu, kan aneh gitu ya. Atau ini mungkin dikhususkan untuk karakter yang perempuan mungkin ya. Dan di sini batas untuk pertemanan yang mungkin ya. Otomatis kalau misalkan lewat dari batas ini, maka pendekatan yang kita lakukan itu lebih ke pendekatan secara kekasih gitu. Gitu. Oke, ini apa? Oke, itu dulu. Oke, udah mau jam 9 ya. Kira-kira 3 orang lagi di mana ya guys ya? Tapi feeling aku ini kayaknya di apotek ini sih. Nih, oke, udah jam 9 ya. Oke, benar. Jadi di apotek ini 1. Gimana caranya kenalannya? Oke, nggak bisa kenalan, gimana? Bisa kesini kan? Bisa. It's a pleasure to meet you. I'm Harvey, the local doctor. Oke, jadi laki-laki yang terakhir ini adalah Harvey gitu ya. Dan dia merupakan seorang dokter lokal di sini gitu. Sepertinya dia dokter satu-satunya ya di desa ini gitu ya. Oke, kita keluar dan kita beli benih. Oke, di sini aku bakal beli qualifier itu 12 hari untuk tumbuh.
sementara untuk potato itu untuk kentang ya, ini kentang 6 hari gitu dan harganya juga lebih murah. Sementara untuk parsnip ini apa ya, itu 4 hari gitu ya. Feeling aku kayaknya kita bakal parsnip lagi, tapi dalam jumlah yang cukup banyak gitu ya. Aku beli 30 deh boleh. Oke. Tapi nanti aja kita tanamnya, kita akan ke tempat yang kemarin tertutup oleh batu. Kita cek ya, yang katanya pada hari ini tempat itu udah bisa dilewati gitu, karena batunya udah disingkirkan. Jadi gara-gara Joja tadi itu melakukan penambangan, akhirnya batu itu jatuh gitu ke bawah. Oke ya, akhirnya udah bisa melewati tempat ini. Sebelahnya apa guys? Itu apa ya? Kayaknya ada rumah di sini, kita bisa kunjungi. Oke, nggak bisa ya. Sini. Oke. Ada jembatan yang rusak. Aku belum tahu, mungkin kedepannya itu bisa diperbaiki dengan setelah menyelesaikan beberapa misi-misi kedepannya. Oke. Oh, aku melihat apa ini? As you gain experience, you discover new character discipline cause profit increase. Scarecrow. Oke, ini dia Scarecrow. For example, will prevent crows from snacking your purpose. Ini dia guys yang aku perlukan. Jadi kita harus level up kan dulu. Kita harus meningkatkan level dulu untuk skill farming kita ke level 1, guna kita biar bisa mengcrafting Scarecrow ya. Scarecrow ini semacam boneka di sawah ya, orang-orangan sawah ya berarti ya, untuk menakut-nakuti gagak crows agar tidak memakan tanaman kita gitu. Ini aku perlukan. Tapi tenang aja, aku udah membeli benih yang mana kita akan terus menanam sesuatu gitu, dan semoga aja skillnya cepat meningkat gitu ya. Oke, ada Marlon di sini. Apa yang dia lakuin? I was just peering down into the old mine shaft. It's been abandoned for decades. Still there, probably going down. But I don't place in this finish. I'm afraid. Okay. Dia mengasih kita sesuatu gitu, tapi apa yang dikasihnya? Oh, sebuah pedang guys. Ya. You receive a rusty sword. What? Rusty sword. Pedang yang udah usang gitu ya. Tuh, pedang yang udah karat mungkin ya. Name's Marlon. Oke, dia memperkenalkan diri. By the way, I run the Adventure Guild right now. Oke, Adventure Guild itu bangunan yang tadi gitu ya. Jadi dia membangun Adventure Guild ini di samping kanan tempat tambang tadi. Keluar tambang tadi maksudnya. I keep my eye on you, prove yourself, and I might think about making you a member. Oke. Dia ingin kita membuktikan bahwasanya kita layak untuk masuk ke member Adventure Guild tadi gitu ya. Nggak tahu apa maksudnya, mungkin kedepannya akan kita coba. The mines are dangerous place to dangerous combat. Oke, ini dia. Ini yang aku bilang guys. Jadi tempat ini adalah tambang ya. Nah, dimana tambang ini itu akan terdapat monster di dalamnya gitu guys. Kita langsung turun aja ya, kita coba ya. Nah, kita bisa menambang di sini. Hop, langsung turun ke bawah. Ini langsung turun ke bawah. Kita ambil dulu aja ini. Ya, kita mendapatkan mineral tembaga ya, or copper.
lumayan banyak gitu yang merah-merah. Oke, yang batu-batu biasa ini juga akan menjatuhkan item batu biasa juga gitu ya. Ada peti di situ. Oh, ada sesuatu. Oke, hardwood, ada kayu keras di situ. Sepertinya kita akan terus ke bawah. Kita akan menjelajahi lebih dalam dari tambang ini. Oke, belum ada sesuatu yang mengganggu kita gitu ya. Oke, aku mendapatkan apa ini? Inventory full, oke. Dan kita mendapatkan ini lagi ya, geode lagi, yang mana geode ini bisa kita buka gitu nantinya. Oke, untuk batu kayaknya aku punya batu di rumah. Kita buang aja batunya. Ini apa? Koper, oke, boleh. Tinggal sisa satu ya, atau hardwood ini kayaknya kedepannya kita akan bakal dapat lagi gitu ya. Aku mau ambil ini quartz, ini apa ya, mineral apa itu? Can tell you your body donate. Oke, ini mineral yang harus kita donasikan. Oke, oh, apa itu guys? Monsternya kah? Soalnya aku nggak terlalu lihat tadi ya, terlalu fokus ke mineralnya. Tahu-tahu monsternya udah meninggal aja gitu. Kita serang menggunakan pedang tadi ya. Oke, ada peti-peti sini, kita ambil lagi. Oke, ada dia menjatuhkan kayu itu lagi ya, tapi kita belum bisa ambil. Nah, ini apa guys? Batu ini kita buang aja ya. Nah ini guys, maksud aku sepertinya ini monsternya. Dan rupanya di game ini itu otomatis menyerang gitu ya. Ini alga ya, nggak perlu alga, jadi otomatis menyerang gitu. Tuh kita lihat ya, tuh dia mengayunkan pedangnya secara otomatis gitu, untuk memudahkan kita menggerakkan permainan ini gitu. Tapi kita terkena damage loh. Waduh. Ini ada apa itu kira-kira? Ada kumbang kah? Hewan terbang guys. Dia langsung mati dan aduh, ada daging ya. Apa yang perlu kita buang di sini? Oke, koper kayak perlu. Slime, aku belum tahu ini untuk apa gunanya, tapi ini ada daging guys. Apakah daging itu penting gitu ya? Kayaknya kita tinggalin aja. Mungkin kita akan bertemu lagi dengan kumbang seperti tadi yang menjatuhkan daging itu. Dan kita harus ambil, ada lagi guys, ada mineral lagi yang bisa kita ambil di sini. Kita menemukan suatu kepiting ya, kepiting batu kah? Kayak makhluk yang bersembunyi seperti batu gitu. Oke, keras ya. Apakah bisa dibunuh? Oke, bisa. Tidak menghasilkan apa-apa rupanya, kelihatannya. Oke, batu-batu yang dijatuhkan itu batu biasa, jadi nggak perlu kita ambil. Kita hanya mencoba untuk terus ke bawah gitu ya, untuk melihat apa yang kita bakal temukan lagi gitu. Oke, waktu udah mau jam 6 ya. Sepertinya di mana guys tangganya guys? Kok nggak jumpa ya? Oke, ini tangganya. Oke. Rupanya ada lift di sini.
yang menunjukkan seperti apa ya, checkpoint ya. Jadi ada checkpointnya di sini, dimana ini udah menuju lantai 5 ke bawah maksudnya ya. Jadi ketika kita menuju lantai 0 dan itu maka akan balik lagi gitu ke posisi awal atau gerbang dari gua itu gitu ya. Oke, menarik sekali. Nah, benar kan? Kita balik ke lantai 5 ini. Jadi kita akan bisa melanjutkan ke bawah tanpa harus mengulang lagi dari lantai 1 menuju lantai seterusnya gitu. Kita ada checkpointnya guys gitu. Jadi lebih memudahkan kita gitu ya. Oke. Udah jam 7 malam, aku rasa udah cukup dulu untuk perkenalan tambangnya. Dan di sini aku mau lihat ada apa ini? Ada kereta. Oh, ada order. Mungkin kedepannya bisa kita gunakan, tapi masih belum tahu apa itu. Oke, pickaxe kita masih belum kuat ya untuk menghancurkan bongkahan ini. Tapi apa yang ada di sana? Ada seseorang di situ guys. Misterius juga ya. Oke, kita keluar. Kita pulang dulu untuk menanam 30 parsnip ini. Aku rasa waktunya cukup ya. Oke, ada tanaman-tanaman liar tapi kita nggak bisa ambil karena tas kita penuh ya. Oke, yang jelas kita harus kerja rodi tampaknya untuk menghasilkan uang. Aku salah ya. Apa tadi yang tekan? Oh, tadi malah dipukul gitu petinya. Oke, ini kita sifat-sifat. Oke, ada 3 geode yang bisa dibuka. Geodi kan? Gimana bacanya guys? Oke, yang jelas geodi 2 geodi ini akan kita buka gitu ya. Oke, seingat aku ini ada 15 petak lahan yang udah digarap ya. Kita tambah lagi aja, jadi butuh 2 kali lipatnya ya, 15 lagi. 2, 3, 4. Oke, ke depan aja. Oke, kita tanam. Udah jam 9 malam ya. Energi kita masih bisa lah ini sepertinya. Oke, siram-sirami sebelum tidur. Oke, untuk besok fokus kita adalah untuk yang pertama pasti menyiram tanaman terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita akan kembali ke pertambangan itu untuk mengambilkan tambang. Atau mungkin sebelum kita menuju tambang, oke, ini udah mau habis, tapi apakah masih bisa? Please, semoga masih bisa. Oke. Pas-pasan ya nyawanya, energinya ya, tinggal 3. Untung aja, syukur. Gimana caranya meningkatkan energi guys? Apakah harus memang kita beli makanannya atau gimana? Kita harus memakan sesuatu gitu untuk meningkatkan energi kan. Dan ini oke, farming kita udah meningkat ya. Jadi ketika level up akan ada skill yang kita pelajari seperti watering can proficiency bertambah 1 dan profisiensi dari mencangkul bertambah 1 gitu. Untuk crafting yang bisa kita lakukan gitu ya, kita buat gitu ya. Itu ada scarecrow dan basic fertilizer. Ini pupuk ya. Oke. Untuk mining pun juga level 1. Naik ke level 1.
Udah jam berapa guys? Kita lihat dulu. Oke, jam 5 ya. Mungkin untuk hari ini kita bakal main sejam aja dulu. Oke, 498 loh, 500. Lumayan. Oke, dari hasil panen tadi ya. 498 gold yang kita dapatkan dari hasil panen itu lumayan banget gitu. Oke guys, kita kerja Rodi lagi. Ada apa? Siapa ini? Oke, Clean itu yang tambang kemarin ya, apa yang membuka bongkahan batu. Oke, benar. You're breaking some rock open and finding ore. That's good. Oke. If you want to get the most of your ore, find your need furnace. Oke, kalau kamu ingin mendapatkan kualitas tambang yang baik, kamu harus menggunakan furnace gitu. Just so happen I had an extra blueprint lying around here. Dia mempunyai extra blueprint gitu. I want you to have them. Dia mau kita memilikinya juga gitu ya. Apakah kita harus membelinya atau kita dikasih gitu ya. Kita dikasih untuk cara membuat furnace ya. Oke, makasih Clean. The furnace allow you to smelt metal bars. Oke. Furnace ini bisa membuat kita untuk mencairkan logam ya, hingga membuatnya menjadi logam bar gitu ya, metal bar atau semacam logam yang berbentuk balok gitu ya, balok emas, entah itu balok silver, balok tembaga gitu. The bar can be used for crafting, construction. Oke, yang mana nantinya bar itu, bars tadi atau balok logam itu bisa kita gunakan untuk mengcrafting ataupun membangun hal-hal lain gitu, atau mengupgrade peralatan gitu ya. Oke, kita mendapatkan informasi yang baru. When you smell a few copper bars, consider having me upgrade one of your tools. I can do the wood bars. Oke, dia juga memberitahu bahwasanya dia sendiri juga bisa untuk mengupgrade alatnya untuk mempermudah kita untuk bekerja gitu ya. Oke, makasih Clean. Padahal kita mau ke sana ya, padahal kita mau ke tempat dia gitu untuk memecahkan batu. Ada surat. I see you have been exploring the old mine. Oke, kita ada seseorang yang melihat kita mengeksplor tambang tua ini. You have a good advantage spread and much against. If you can slay 10 slimes, you have earned. Oh, ini dari Marlon. Kalau misalnya kalian ingat Marlon siapa? Marlon itu yang ngasih kita pedang kemarin, yang tinggalnya itu di bangunan Adventure Guild yang di samping kanan dari tambang. Oke, ini di sini ya. Kita ada misi-misi baru guys, dan nggak terasa rupanya banyak misi baru gitu ya, dan aku rasa kita harus memfokuskan salah satunya terlebih dahulu gitu, agar pekerjaan kita lebih teratur gitu ya. Nah, ini udah tinggal 2 orang lagi, dan aku tahu yang mana orangnya, cuman kita belum jumpa aja gitu ya. Yang pertama itu ada gadis berambut biru, dan yang kedua itu ada gadis berambut ungu gitu ya, seingat aku. Oke, ini ada misi baru juga, racing animal. Ini Robin, the local carpenter life, not build a cop. Oke, misinya itu adalah kita membangun bangunan ini ya, kop ini apa ya, kandang untuk unggas. Oke, udah dulu, kita kerja dulu guys, fokus dulu kerja. Emang gak ada suara ya? Semoga aja ada ya nanti ya di videonya ya. Atau karena volumenya mungkin kecilin ya. Enggak.
Ya udah segini aja ya. Oke, kita siram-sirami dulu tanaman-tanaman kita yang baru aja ditanam. Sejauh ini belum ada gagak lagi ya. Sejauh ini masih belum ada gagak yang memakan tanaman kita lagi seperti kemarin. Oke, jam 7 kita menuju ke clean untuk memecahkan batu lagi, dan kalau bisa kita mengantarkan kembali kepada perpustakaan. Itu apa yang menjaga perpustakaan kemarin, siapa? Arkeolog ya. Dia merangkap ya, jadi arkeolog sekaligus penjaga perpustakaan gitu. Sambilan ini ya, mau tahu ada karakter yang 2 lagi itu yang belum kita jumpai kemarin. Oke, kita kesini. Bisa dilewati kah? Oke, bisa. Oke, kita pecahkan dulu batu-batunya. Mungkin lain kali aku bakal nyimpen dulu ya geode ini agar lebih banyak lagi, setidaknya sampai full dulu baru aku pecahin gitu. Nah, kalau kayak gini kita bakal berulang-ulang terus. Ya, ada sesuatu. Apa itu? Granite. Oke, mineral lain lagi, alamit. Oke, dwarfish helm. Oke, kita mendapatkan helm sepertinya, atau aksesoris untuk kepala. Kita coba lihat ya. Iya benar. Bisakah? Gimana caranya? Bisa ya guys? Gak bisa ya? Oh, nggak bisa ya. Berarti ini emang barang yang dalam hal ini artefak berarti ya. Ya udah, emang dikhususkan untuk diantar ke Gunther sepertinya, ke arkeolog. Ya udah, kalau gitu kita antar dulu. Kita donasikan beberapa tambang yang kita jumpai nih. Ini apa guys? Kalau bisa kita cocok-cocokin gitu. Oke, mungkin untuk beberapa mineral di sini dan untuk koleksi-koleksi yang aneh-aneh di sini mungkin. Oke, gitu aja. Gunther nggak ada ngasih sesuatu gitu ke kita. We got to range the collection. Oke, udah, biar aja deh. Oke, kita masih ada quartz 1 di sini ya. Ini quartz. Jadi mineralnya itu cukup 1 aja gitu yang diantarkan ke Gunther gitu. Selebihnya nggak usah lagi gitu ya. Nah, kali mineral itu bisa kita jual dan harganya juga lumayan. Mana tahu. Nggak bisa di itu ya. Ini nggak bisa diberitahu gitu di mana tempat untuk menjumpai orang-orang ini. Mungkin apakah harus melihat Wikipedia dulu, tapi mungkin di next episode kali ya. Oke, kita siap untuk kembali menuju tempat tambang. Oh, sorry, jatuh. Oke. Ini hari ke-6 ya. Adalah hari ke-6 baru ya guys ya. Baru 2 hari kita bermain ini, tapi udah 40 menit gitu. Oke, kita kembali lagi ke, kita udah punya lift kan, checkpoint di sini. Jadi kita langsung aja di checkpointnya.
Oke, aku bakal fokus ketika jumpa tangga akan langsung ke bawah gitu ya, karena aku nggak melihat ada semacam batu yang langka di lantai ini. Kita lihat dulu. Oke, ada carrot seed di situ. Wow, itu apa guys? Oke, kita buang dulu satu ini coal ini mungkin. Coal ini kita buang. Dan aku mendapatkan basic retaining soil. Copper ore, oke, boleh. Batu itu bakal kita buang juga nanti, batu yang biasa. Oke, kita turun. Setidaknya lantai 15 ya guys ya. Kita sampai ke lantai 15 setidaknya untuk hari ini. Oke, ada slime. Jadi slime ini harus kita bunuh-bunuhi gitu ya. Karena sesuai dengan misinya, kita harus membunuh atau melawan 10 slime minimal ya, atau 20 atau gimana. Ayo. Oh, kena damage ya. Lincah juga kelihatannya. Aduh. Gimana caranya agar lebih mudah ya? Oke, batu ini kita ambil, kita buang, kita masukin slime-nya di sini. Nggak bisa? Oh ya, ini alga, nggak penting. Yaudah, jadi ini aja barang-barang yang perlu kita ambil. Selebihnya nggak usah. Oke, ada, lihat di situ ada. Ini nggak penting kayaknya itu. Dia akan mendrop suatu daging aja paling. Oke, kita ambil dulu copper. Copper itu tembaga ya. Kita fokus aja mencari tangganya. Di mana ya tangganya ya? Oke, susah banget untuk mencari tangganya aja. Oke, batu-batunya udah mulai pada habis-habisan, tapi tangganya belum. Oke, itu dia tangganya. Ada mineral quartz di sini, yang aku masih belum tahu itu gunanya untuk apa, tapi aku rasa itu berharga gitu ya. Bisa kita simpan atau bisa kita jual juga nantinya gitu, untuk nambah-nambah penghasilannya. Setidaknya kita harus mengumpulkan uang itu sampai 2000 agar kita bisa membeli tas yang lebih besar gitu guys, guna untuk menyimpan guna untuk penyimpanan kita lebih banyak gitu ya. Oke, ini dia, batu ini menghasilkan tembaga gitu ya, jadi penting. Jadi tadi clean itu mengirimkan oke, lantainya satu hal yang baru ya. Jadi clean tadi itu memberikan kita semacam cara gitu ya, cara untuk membuat furnace, membuat mesin furnace itu sendiri, dan kita bisa mengcraft mesin furnace itu sendiri gitu. Oke, sepertinya tampaknya apakah ada bos di sini ya? Kelihatan mencurigakan lantai di sini. Hop, kita mau mati guys. Kita mau mati guys. Gimana caranya? Sabar. Aduh. Ya, kita mati guys.
Oke, Robin yang membangunkan kita. Ya. Terus jadi ketika kita meninggal gitu ya, kita meninggal, nyawa kita habis di dalam tambang, itu akan kita kehilangan beberapa item gitu di backpack. Basic retaining soul, aku nggak tahu itu apa, tapi total value nya itu 12 gold ya, sedikit juga, jadi nggak masalah ya. Padahal udah lantai 9 ya guys ya. Ya nggak checkpoint dulu kita dia. Ini udah keburu mati duluan gitu. Course mempersiapkan lagi. Akhirnya guys kita jumpa perempuan yang berambut ungu gitu ya, dan namanya Abigail, yang artinya itu tinggal satu orang lagi gitu, perempuan berambut biru. Oke, mana dia? Nah ya, oke ini dia ya. Kira-kira di mana ya? Tuh. Oh, ada Robin sama, aku rasa itu kayaknya suaminya mungkin ya. Jadi Robin ini udah punya suami sepertinya guys. I don't know gitu ya. Padahal kelihatan masih muda gitu ya. Dan ini anaknya sepertinya gitu. Karena dia mirip bapaknya gitu loh. Gak mungkin kan ibaratnya tuh. Atau bisa jadi ini mamanya Robin, tapi ini dia bilang bapaknya tuh. Demetrius itu bapaknya gitu loh. Berarti udah fix bahwasanya si Robin itu mamanya gitu. Karena mereka tinggalnya bertiga guys. Oke deh. Udah jam 6.40. Lihat dulu ke bawah ini. Oke ada ya. Oke, nggak ada yang banyak bisa kita lakukan soalnya energinya juga mau habis gitu. Atau jangan-jangan kita lebih baik ya, hasil tanaman itu kita gunakan sebagai energi gitu guys. Nggak perlu kita jual, tapi kita makan guna untuk menambah energi dan nyawanya gitu. Soalnya ini memang kelihatan sulit banget gitu, energinya cepat habis dan nyawanya pun juga cepat habis gitu. Slime-nya bener-bener lincah gitu loh. Kita masukin dulu aja. Oke, kita dapat carrot ya, ini dan ini. Oke, ditanam di musim spring dan kita sekarang lagi di musim spring, otomatis kita bisa menanam. Aduh, gimana nih guys? Udah energinya udah habis guys. Ya udah deh, gak ada yang bisa kita lakuin lagi kelihatannya ya. Kita tidur aja dulu ya. Oke, sehari lagi sebelum kita akhiri video ini. Oke. Oh tuh kan energinya tinggal setengah gitu, dan untungnya hujan ya. Apa ini? Oh, kita dapat parsnip ya dari random seed yang kita dapatin itu. Kita dapatnya parsnip. Ini apa guys? From trees gitu ya. I don't know itu. Kita makan aja nih. Meningkat ya, tapi sedikit gitu ya. Meningkat tapi sedikit gitu. Wah. Begini aja guys, kita fokus aja untuk mencoba untuk ke lantai 10 ya. Tapi apakah ada yang bisa kita crafting gitu seperti coklat ini, gimana caranya? Bisa guys, ini bisa nih kayaknya.
Apakah aku punya maple seed dan yang lain-lain itu? Tapi seingatku punya sih. Dari hasil tambang soalnya kan. Gak ada ya. Di sini. Oke, nggak ada ya. Sial. Oke, nggak ada yang banyak bisa kita lakuin soalnya energinya juga udah tinggal setengah gitu guys. Oke, untuk hari ini kita beli benih lagi, beli parsnip lagi aja ya. Kita kumpulkan uang. Oke, masih jam 8 guys. Kita ambilin ini. Tuh kan kita dapat sesuatu gitu dari mengecek tong sampah ya. Tadi kita dapat roti loh. Itu lumayan banget rotinya itu untuk meningkatkan energi gitu ya. Jadi mungkin kita bisa menambah energi kita, persediaan energi ya. Tapi miris banget ya, tuh dapat cookies kan, aduh, dapat kue guys. Tapi miris banget gitu, masa kita makan makanan yang dari tong sampah gitu ya. Tapi nggak apa-apa guys, yang namanya juga kita adalah perintis ya. Meskipun kita dapat warisan gitu, bukan berarti kita full pewaris gitu ya, karena kita membangun dari awal. Oke, dia sedang berteduh, si Penny namanya. Oh, sulit banget ya satu lagi ya. Nah, kalau satu lagi mungkin kita bakal dapat hadiah gitu. Kelihatannya di luar mau hujan ya. Oke, aku lagi mencari karakter yang warna biru itu, tapi kayaknya nggak ada. Oke deh, kita beli lagi aja untuk parsnipnya. Banyak-banyakin aja nanam ubi. Parsnip lobak ya, mungkin ya parsnip ya. Ya, 20 apa 30 lagi. Ya 30 lagi aja. Nah, untuk kedepannya ini, ketika tanaman dari parsnip ini tumbuh gitu ya, atau kentang ini tumbuh gitu ya, aku akan gunakan ini untuk sebagai sumber tenaga kita. Loh, bukannya tadi aku nanam itu ya? Oh ya, belum ya? Kok belum sih? Tadi mau nanam wortel rencananya ya, tiba-tiba nggak jadi. Hanya 2 gitu. Sampai mana tadi? Oke. Jadi untuk hasil panen itu kedepannya nggak akan aku jual, tapi aku gunakan sebagai energi untuk melanjutkan tambang gitu ya. Kita lanjutkan tambang. Oke.
Ya udah, roti ini kita simpan dulu aja. Oke. Masih jam 12 ya guys ya. Ya udah, kita habisin aja energi kita untuk hari ini. Tapi jangan sampai benar-benar habis. Kita manfaatkan energi tersisa untuk membersihkan ini ya. Membersihkan halaman sekaligus untuk meningkatkan skill foraging kita. Nah, ini aku ada dapat beberapa item untuk membuat coklat gitu guys. So, tapi masih belum bisa sepertinya. Oke, udah. Kita nggak perlu terlalu sampai habis energinya. Sepertinya udah cukup. Oke, tidur aja. Oke. Hari ke-8. Oke, sial. Ada gagak lagi yang mau makan tanaman kita. Tapi kita udah bisa bikin ini nggak sih? Seingat aku tuh. Bisa guys, kita bisa bikin itu guys. Tapi kita butuh coal ya. Coalnya udah aku buang pula. Ya udah, nanti ketika kita dapat coal kita langsung bikin itu ya. Bikin scarecrow biar gagak-gagaknya nggak makan tanaman kita lagi gitu. Kalau nggak kita rugi guys. Satu parsnip tuh aja bisa berapa gold ya yang kita dapatkan gitu. Rugi. Oke. Waternya habis. Waternya habis. Oke, kita siram-sirami dulu ini. Oke. Energinya banyak habis juga ya rupanya. Hanya dengan menyiram-nyirami tanaman begini. Oke, ayo kita let's go. Sebelumnya kita ambil dulu beberapa bahan yang kita perlukan ini sebagai tambahan energi. Tak lupa kita coba cek-cek lagi. Tong sampah tersisa. Kira-kira kali ini dapat makanan lagi nggak ya? Kita lihat. Oke, nggak ada. Oh, ada anak kecil bermain sendiri. Oke, nggak ada sesuatu kelihatannya. Tuh kan? Hop. Nggak ada sesuatu. Ya udah, kalau emang gak ada sesuatu, guys, target kita untuk hari ini itu adalah sampai ke level 10 aja gitu ya. Semoga cukup lah ya. Dengan 2 roti aku rasa cukup sih. 2 roti, 1 roti dan 1 cookies ya.
Oke, di sini ada beberapa makanan liar. Mungkin bisa aku kutip sebagai tambahan energi, kan lumayan. Lumayan banget ya malahan. Oke, ada petapa di situ. Ada Aristoteles, filsuf. Oke, let's go. Semoga aja sampai level 10. Kita fokus ya. Oke, udah dapat langsung tangganya. Ini tangga level 6 berarti. Kita fokus aja, guys. Oke, ini kita lawan aja dulu. Oh, kayaknya kelihatannya lebih mudah ketika kita menyudutkan slime-nya gitu ya. Slime monster ini gitu, kita sudutin dulu baru kita lawan gitu. Dan itu lebih memudahkan kita. Ayo. Oke, tanggal lagi. Oke, kita nggak perlu banyak menyerang soalnya bakal akan menghabiskan banyak tenaga dan menguras energi. Kita fokuskan di sini adalah tangga ya. Tuh kan, tapi dia menyerang gitu guys. Nggak bisa. Aduh, jangan mati please. Ayo, jangan mati. Jangan mati. Udah berapa slime yang kita bunuh kira-kira ya? Oh, sorry. Aku jatuh. Aduh. Yaudah, kita makan dulu ini parsnipnya. Oke, lumayan ya. Lumayan banget malah. Tuh, meningkatnya lumayan banget. Gimana tangganya guys? Susah banget gitu ya mencari tangganya aja. Aduh bro. Oh, sial, enggak usah. Malah energi kita cepat habis gitu guys. Ayo. Kita hanya butuh tangganya guys untuk turun gitu loh, tapi susah banget. Oke. Lantai berapa ini? Lantai 8. Oke, aku melihat suatu hal yang baru ya. Kayaknya menghasilkan apa itu? Sepertinya. Oke, untuk makanan kita makan dulu aja. Dan kita menemukan tangga juga, jadi lumayan. Oke. Kita ambil, itu ada topaz, mineral juga sepertinya. Jadi kita langsung ke bawah aja. Kalau misalkan kita ke lantai atas. Oke, tadi bukannya lantai 9 tadi lantai slime ya? I don't know. Oke, kita udah menemukan tangga, otomatis kita udah lantai 10 gitu. Semoga aja lantai 10 itu juga bukan merupakan bagian dari checkpoint ya. Seharusnya begitu kan? Karena genap gitu ya. Genap seharusnya kelipatan 5 gitu ya. Ada quartz, mineral quartz di sini. Bisa kita ambil. Penuh ya, kayaknya lebih. Oke, ini kita makan dulu cookiesnya dan kita ambil quartz ini. Oke, lumayan.
Wow, cookiesnya betul-betul meningkatkan energi loh tuh, bahkan full lagi gitu. Dan otomatis kita masih bisa, wow, kita dapatkan apa ini guys? Apa ini guys? Kita mendapatkan sepatu guys. Dan sepatu itu menambahkan defense dan immunity gitu. Jadi ini penting ya. Otomatis harus ada hal yang kita korbankan. Mungkin geode ini nggak perlu dulu. Geode atau slime-nya ya. Slime atau geode? Slime-nya dulu aja kita buang. Kita butuh geode ini, sepatu ini. Kita pakai gitu ya. Oke, bisa digunakan rupanya. Oke, kita checkpointnya dulu. Nah, oke. Checkpointnya udah nyampe level 10 dan hari udah jam 5, tapi kita masih punya banyak energi gitu. Kita tingkatkan aja ke level 15. Nanggung ya. Oke, ada batu yang menghalangi ini. Bisa dihancurkan kah? Oke. Aduh. Aduh guys. Waduh. Ada berapa slime yang kita bunuh ya? Oh, ada binatang terbang di situ kelihatannya. Oh, dia menyerang kita, tapi ya kayaknya kecepatan dari ayunan pedang kita lebih cepat gitu ya. Jadi dia tidak bisa mengenai kita. Dan yang kita butuhin di sini hanya tangga gitu guys. Oh, apa ini guys? Apa itu guys? Apa ini guys? Racun kah? Tempat ini beracun kah? Oh. Gila. Aduh. Tolong. Gimana nih? Oh. Guys, aduh, kita dikeroyok loh. Oh, sial. Kita dikeroyok loh. Gila. Kita harus pulang nih. Guys, aduh. Tolong please. Tolong jangan dong. Ah, shit. Kita mati, guys. Tapi setidaknya kita udah level 10 ya. Kira-kira apa ya yang kurang ya? Oke. Wah, 182 gold lumayan loh itu. Barang item yang hilangnya. Ya udah deh. Kita pulang aja. Cukup panjang juga ya hari ini ya, udah 1 jam. Kayaknya ini hari terakhir untuk hari ini. Kita akan lanjutkan lagi besok ya. Jadi untuk target kita itu kita mengumpulkan uang lagi. Jadi uang ini berkurang karena kita membeli beberapa tanaman ya untuk ditanam, beberapa benih untuk ditanam. Target kita yang utama adalah kita membeli tas baru ya, guna untuk meningkatkan kapasitas dari mengambil item. Oke, itu aja dulu guys. Sekian dari aku ya. Nanti kita lanjutkan lagi besok. Semoga berjumpa lagi dan bye bye.